Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh sistem zonasi terhadap mutu sekolah menengah atas Negeri 2 Karanganyar. Adapun alasan kami memilih topik tersebut yaitu yang pertama, kebijakan sistem zonasi sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, apalagi dilihat dari penerapan sistem zonasi itu sendiri. Yang kedua, kami memilih SMA Negeri 2 Karanganyar dikarenakan dampak dari sistem zonasi menimbulkan banyaknya siswa yang masuk sekolah tersebut karena keterpaksaan. Selain itu, baik guru, orang tua maupun siswanya merasakan langsung dampak dari sistem zonasi itu sendiri. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan murid sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua murid terhadap kebijakan zonasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Yang kedua, apakah sistem zonasi berpengaruh terhadap mutu sekolah SMA Negeri 2 Karanganyar? Kemudian manfaat. Yang pertama, untuk mengevaluasi realisasi dari kebijakan sistem zonasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi pada pemangku kebijakan dengan melihat realita di lapangan. Yang ketiga, menyempurnakan penelitian terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai evaluasi sistem zonasi di SMA 2 Karanganyar. Rancangan metode yang digunakan yaitu campuran konvergen dan merupakan jenis rancangan di mana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan secara paralel serta dianalisis secara terpisah dan kemudian digabungkan. Dalam penelitian ini, mengambil data campuran yang akan digunakan untuk menguji teori afirmasi yang memprediksi bahwa sistem zonasi mampu mempengaruhi mutu sekolah untuk guru di SMA N 2 Karanganyar. Dengan jenis data kualitatif akan mengeksplorasi sistem zonasi untuk guru di SMA N 2 Karanganyar. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka landasan teori. Yang pertama ada sistem zonasi sekolah. Sistem zonasi sekolah ini merupakan penataan sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang berpacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Ditambahkan oleh Gunarti dan Rukiati 2019 bahwasannya sistem zonasi ini merupakan wujud untuk memeratakan akses layanan pendidikan yang kemudian disusul oleh pemerataan mutu atau kualitas layanan pendidikan. Ditambah oleh Hendrawansyah 2020 bahwasannya sistem zonasi juga didorong oleh keinginan untuk mewujudkan pendidikan yang sama dan merata, sebab pendidikan ini dinilai menjadi roda penggerak untuk membangun mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu mutu sekolah. Menurut Alpikar, mutu sekolah secara operasional diartikan sebagai kemampuan sekolah untuk mengelola secara operasional dan juga efisien terhadap komponen-komponen dari sekolah itu sendiri. Nah, komponen tersebut merujuk pada mutu input, mutu proses, dan juga mutu output. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Kami menggunakan metode campuran konvergen, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara paralel, setelah itu dianalisis secara terpisah dan kemudian digabungkan. Dan penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis inferensial, yang mana nanti hasil perhitungan dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data yaitu random sampling melalui kuesioner dengan target siswa, guru, dan orang tua murid SMA 2 Karanganyar. Kemudian sampel yang digunakan yaitu teknik purpose sampling. Dengan teknik ini, anggota populasi memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian validitas yang digunakan yaitu teknik private person atau product moment person, di mana indikator kuesioner penelitian nanti akan diinput ke dalam SPSS. Kemudian indikator pernyataan tersebut akan dibuat skor pada masing-masing variabelnya. Kemudian uji reliabilitasnya, data yang digunakan yaitu dari Cronbach Alpha, karena skala indikator yang digunakan dalam kuesioner peneliti adalah skala Likert, sehingga indikator kuantitatif ini dapat diuji reliabilitasnya gitu. Kualitatif. Terus teknik analisis data yang akan dianalisis yaitu model deskriptif. Karena analisis model deskriptif sendiri menganalisis data hasil wawancara. Lalu ada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, sampelnya dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada validitas, yaitu kita menggunakan trustworthiness yang confirmability atau konfirmasi ke pihak lain. Terus lalu ada reliabilitas, yaitu menggunakan Spearman Brown